Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila Taher dari kelas 19 R3 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Di video ini juga saya ingin memenuhi tugas komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Uun Maksunah. Langsung saja. Yang pertama itu ada strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung atau direct approach. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Misalnya, pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan insentif bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal terhadap perusahaan, dan lain-lain. Kebanyakan pesan rutin good news dan goodwill diminati oleh pembaca karena pesan-pesan tersebut berisi informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis setiap hari. Jika pesan-pesan itu tidak memerlukan suatu hal yang khusus, ditunjukkan kepada audiens dengan perbedaan budaya minimal atau audiens yang cenderung tertarik kepada apa yang ingin disampaikan atau bersikap netral. Gunakan pendekatan langsung atau direct approach atau deductive approach untuk mengorganisasi pesan-pesan bisnis. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan pendekatan langsung. Yang keunggulan pertama ada meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. B. Menekan pada hasil analisa yang telah Anda lakukan. C. Menghemat waktu bagi pembaca. Kelemahannya, A. Orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. B. Kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait pada pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan. Selanjutnya adalah pada umumnya strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang lazim atau normal dalam kegiatan bisnis. Untuk menulis pesan-pesan rutin, mulailah dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Usahakan pernyataan awal lebih spesifik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, ikuti penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana dan apa permintaan pesan-pesan rutin yang dikehendaki. Selain itu, pada bagian pertengahan dari pesan rutin perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca, sebelum penjelasan yang lebih rinci disampaikan dalam penulisan pesan-pesan rutin. Pendekatan lain untuk bagian pertengahan dari permintaan rutin adalah dengan pendekatan tanya-jawab atau ask question approach, seperti meminta informasi tentang spesifikasi produk, harga, pengiriman, dan lain-lain. Pada bagian akhir dari permintaan pesan-pesan rutin, kemukakan pernyataan yang ramah atau apresiasi atau tindakan khusus yang diinginkan. Untuk memudahkan respon pembaca, akan lebih baik kalau dicantumkan informasi penting yang dapat dihubungi segera seperti alamat kantor, nomor telepon, atau alamat email, serta kontak informasi penting lainnya. Selanjutnya adalah strategi penulisan pesan-pesan positif. Penyampaian pesan-pesan good news atau goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Hal itu dilakukan karena para pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengomunikasikan pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. A. Yang pertama adalah ide-ide pokok yang jelas. Penulisan pesan-pesan positif
yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan lagi-lagi pernyataan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan apa pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang kedua adalah penjelasan rinci. Bagian pertengahan dari suatu permintaan pesan-pesan rutin, good news atau goodwill, merupakan bagian yang penting dan memiliki porsi bahasan terbesar, serta perlu cukup penjelasan yang cukup rinci. Komunikasi yang dilakukan dapat diekspresikan dengan sebuah atau dua buah kalimat, tetapi perlu dijelaskan poin-poin secara lengkap, sehingga pembaca tidak merasa bingung atau ragu terhadap isi atau substansi pesan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup surat. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil ketika pembaca memperoleh kesan-kesan menyenangkan, atau paling tidak, mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. B. Pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain melalui pesan-pesan good news dan goodwill. Para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan atau pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Yang pertama itu ada good news tentang pekerjaan. Pada umumnya, surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan menggunakan pendekatan langsung, namun tidak menutup kemungkinan sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan pihak lain diungkapkan dengan pendekatan tidak langsung, terutama jika penyampaian pesannya dilakukan secara lisan. Yang kedua adalah good news tentang produk. Dalam dunia bisnis yang real di lapangan, dapat dijumpai bermacam-macam good news yang berkaitan dengan produk, antara lain contohnya adalah pemberian diskon harga produk hingga 50%, sistem beli 3 produk dapat tambahan 1 produk gratis, atau buy 3 get 1 free. Selanjutnya adalah pemberian kupon diskon dengan harga produk, dan lain-lain. Yang ketiga, pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. C. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan kepada orang lain. Yang kesatu, surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan yaitu menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Pada umumnya, surat konfirmasi diperlukan apabila terdapat pesanan produk dengan jumlah dan nilai yang cukup besar. Sebaliknya, apabila pesanan sedang dikirim atau jumlah nilai dan pesanannya relatif kecil, pada umumnya tidak memerlukan surat konfirmasi. Yang kedua adalah menjawab permintaan pesanan. Ada dua juga, menjawab permintaan dengan penjualan potensial dan menjawab permintaan tanpa penjualan. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial sering meminta laporan tahunan, katalog, atau brosur untuk membantu mereka mengambil keputusan tentang suatu produk melalui perikanan. Menjawab pertanyaan tanpa penjualan itu adalah bentuk jawaban lain atas permintaan informasi yang berasal dari luar organisasi. Dapat dilakukan dengan cara menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan lengkap, atau memberikan kesan yang baik dan menyenangkan terhadap pelanggan. Dalam hal ini, jawaban atas permintaan informasi tidak dilengkapi dengan informasi yang terbaru. Yang D. Menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, kredit merupakan sesuatu hal yang sudah biasa dalam suatu masyarakat. Kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin seperti surat persetujuan kredit dan referensi kredit.
Saya akan menjelaskan persetujuan kredit terlebih dahulu. Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut dalam kaitannya dengan persetujuan akad kredit dengan jumlah plafon tertentu. Ada kalanya dilibatkan pihak notaris yang ada di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, merupakan dokumen resmi. Surat perjanjian persetujuan kredit harus dicek benar-benar baik dari sisi kepenulisannya, kalimatnya, kata-katanya, tanda baca, dan lain-lain. Yang kedua adalah memberikan referensi kredit. Pemberi kredit memerlukan surat rekomendasi dari pihak lain. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam surat rekomendasi antara lain. Yang pertama, permohonan surat rekomendasi harus resmi atau disahkan. Yang kedua, nyatakan sesuai dengan fakta yang ada dan jangan dibuat-buat. Selanjutnya, surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki potensi penting suatu perusahaan. Dalam surat rekomendasi, umumnya dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang dapat dipakai sebagai dukungan untuk melanjutkan karirnya. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain nama lengkap pemohon, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau inisiatifnya sendiri. Selanjutnya adalah hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang terakhir ada fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.